kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tematik tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda. Silakan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 3, buku paket tematik tema 3, dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, silahkan kalian menyimak kembali Quran Surat Luqman ayat 10. Di situ terdapat kata-kata wa alqafil ardi rawasiya antami dabikum. Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Allah telah menciptakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi agar bumi tetap kokoh dan tidak berguncang. Allah telah menciptakan benda hidup maupun benda tak hidup, di mana setiap benda itu memiliki manfaatnya masing-masing. Baik anak-anakku, silahkan kalian lihat gambar yang ada di samping. Pernahkah kalian membuat es batu? Pernahkah kalian makan es krim, lalu lama-kelamaan es krim itu menjadi cair? Pernahkah juga kalian merebus air dan di atasnya itu terdapat uap? Dan pernahkah kalian meletakkan kapur barus di lemari, lalu kapur barus itu lama-lama hilang atau lama-lama habis? Nah, kira-kira apa ya yang terjadi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Baik anak-anakku, kemarin di subtema 2 kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda ini di setiap waktunya itu pasti mengalami perubahan wujudnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud mencair. Mencair, meleleh, atau melebur itu merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kenapa benda padat bisa menjadi benda cair? Nah, karena benda padat itu menyerap panas sehingga dia menjadi mencair. Masing-masing benda padat tidak mencair pada waktu yang bersamaan. Nah, silahkan nanti bisa kalian coba di rumah ya Dek ya. Kalian meletakkan es batu di ruangan terbuka dengan kalian meletakkan coklat di ruangan terbuka. Kira-kira lebih cepat meleleh yang mana ya? Nah, dan setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut sebagai titik leleh. Baik, perubahan wujud yang selanjutnya yaitu membeku. Pernahkah kalian membuat es batu? Nah, apa yang terjadi ketika kalian membuat es batu? Ya, betul sekali. Perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Jadi, membeku itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena benda cair itu melepaskan panas. Perubahan wujud yang selanjutnya yaitu menguap. Pernahkah kalian menjemur pakaian? Kenapa ya pakaian itu dari yang basah menjadi kering? Nah, pernahkah kalian merebus air? Kira-kira kenapa ya air itu apabila dia direbus kelamaan dia itu akan habis airnya? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, yang terjadi yaitu mengalami perubahan wujud menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Kenapa bisa seperti itu? Karena benda cair itu menyerap panas. Ya, perubahan wujud yang selanjutnya yaitu mengembun. Nah, peristiwa mengembun ini bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ketika kalian di dalam mobil pada kondisi hujan, kaca mobil kalian itu akan mengalami mengembun. Nah, begitu juga ketika kalian minum es. Nah, ketika kalian minum es, di sekitar gelas kalian itu akan terdapat air. Nah, itu adalah contoh dari mengembun.
Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena benda gas itu melepaskan panas. Perubahan wujud yang selanjutnya yaitu menyublim. Nah, nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Kalian meletakkan kapur barus di lemari. Nah, nanti yang terjadi lemari kalian akan menjadi harum dan kapur barusnya lama-kelamaan akan habis. Nah, perubahan wujud ini merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas, ya, disebut dengan menyublim. Kenapa bisa seperti itu? Karena benda padat menyerap kalor. Dan perubahan wujud yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena benda gas melepaskan panas. Nah, ini anak-anakku, ini merupakan bagan perubahan wujud benda. Nah, nanti bisa kalian tambahkan di buku BBJ kalian ya. Di BBJ kalian itu tidak ada warnanya, Dek. Nah, silahkan nanti kalian warnai sendiri. Nah, di situ tanda kalau panah berwarna merah itu artinya menyerap panas. Kalor itu panas ya artinya ya. Dan yang tanda berwarna biru itu tandanya melepaskan panas. Baik anak-anakku, Eka akan menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 3. Nah, petunjuk pengerjaan yang pertama adalah kalian melakukan percobaan peristiwa perubahan wujud benda di rumah. Nah, setelah itu kalian amati, lalu kalian lengkapi tabel ya. Kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi? Apakah dia mencair? Apakah dia membeku, menguap, mengembun, ataukah menyublim? Nah, nanti silahkan bisa kalian dokumentasikan percobaan kalian itu dan bisa kalian kirimkan di link Google Form yang akan Eka share. Baik anak-anakku, itu tadi materi tema 3 subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.